Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan angkatan 90-an. Mengenai karya sastra angkatan 90, karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1990 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Persoalan sejarah memang memegang peranan penting di sini. Angkatan 90-an memberikan nafas terutama surrealisme, pembongkaran bahasa, dan mulai memunculkan masalah gender. Memasuki era angkatan 90-an penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran. Dengan ditemukannya percetakan, maka karya sastra jadi bersifat individual. Seorang pengarang menulis secara pribadi, kemudian sampai juga secara pribadi ke tangan pembacanya yang menikmatinya secara pribadi pula. Sebetulnya pada angkatan 90 ini belum benar-benar dikatakan sebagai angkatan, namun karena banyak pengarang yang menciptakan suatu karya-karya pada tahun 90-an, disebutkan bahwa adanya angkatan 90 itu. Generasi 1990-an memang hanya menjadi pencatat peristiwa-peristiwa ketika fenomena di luar tengah diterjang badai kesemarakan beragama. Sempitnya ruang artikulasi publik dan lainnya, generasi yang gamang. Para penyair mengusung peristiwa luar itu ke dalam kamar puisinya. Maka sangat tidak mungkin menciptakan sebuah angkatan tanpa adanya perambahan estetika dari sebuah generasi yang selalu mengklaim dirinya menjaga wilayah kata-kata. Di samping menampilkan sanjak-sanjak peduli bangsa, istilah yang diusung rubrik budaya republika, dan karya-karya reformasi yang anti penindasan, gandrung keadilan, berbahasa kebenaran, muncul pula fenomena kesetaraan gender yang mengarah ke womanlib sebagaimana tercermin dalam karya-karya Ayu Utami dari komunitas sastra atau teater Utan Kayu, Jener Mahesayu, Dewi Lestari. Pada era yang bersamaan berkibar bendera Forum Lingkaran Pena atau VLP dengan tokohnya Helvi Tiana Rosa yang berobsesi mengusung sastra pencerahan, menulis bisa bikin kaya. Dan pada masa itu pula terjadi pemapaman berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, pers, dan pendidikan yang dampaknya tampak pada bidang sastra. Pada masa itu, ilmu sastra di Indonesia tampak semakin mapan di Fakultas Sastra, penelitian makin merak di mana-mana, dan penerbitan pun terbilang berlimpah ruah. Memang ada juga pembatasan dan penekanan di sana-sini, tetapi secara keseluruhan berkembang dengan baik. Masa pembebasan dapat mewadahi kehidupan sastra di Indonesia selepas reformasi Mei 1998 dengan alasan telah terjadi kebebasan bersastra yang hasilnya masih harus diuji oleh sejarah. Sebagai contoh, roman-roman Pramudia Anantatur dan sejumlah sastra perlawanan yang sulit terbit pada masa sebelumnya ternyata sekarang dapat diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Adapun ciri-ciri dari angkatan 90, yang pertama kecenderungan dominan dari penyairnya yaitu lebih menyodorkan unsur estetik di antara kerumunan tema-tema sosial yang menghinggapi generasi penyair 90-an. Yang kedua, semakin banyak karya-karya sastra yang diterbitkan tanpa ketakutan apapun. Yang ketiga, ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Yang keempat, mulai memunculkan masalah gender. Yang kelima, mulai muncul sastrawan wanita yang menonjol. Adapun tokoh-tokoh dan hasil karya sastra pada angkatan 90-an, yang pertama ada Ayu Utami dengan karyanya Saman 1998 dan Larung 2001. Yang selanjutnya ada Jener Mahesayu dengan karyanya Mereka Bilang Saya Monyet. Yang kemudian ada Ahmadun Yosi Hervanda dengan karyanya Sajak Penari pada tahun 1990, Sebelum Tertawa Dilarang pada tahun 1997, Fragmen-fragmen Kekalahan pada tahun 1997, dan Sembahyang Rumputan pada tahun 1997. Sekian penjelasan singkat saya tentang sejarah angkatan 90-an. Terima kasih.